Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Senior Medan akan mengikuti lomba biologi competition BIOM 2022 akan memaparkan pemanfaatan limbah kulit pisang kepok sebagai media alternatif pertumbuhan jamur. Disusun oleh Ketua saya sendiri Maya Muhaimah, anggota 1 Mistika Clemencia Yuliayanti Daily, anggota 2 Jenny Sanita Buru Sembiring, adapun dosen pendamping Bapak Apoteker Nasri M. Pham. Untuk presentasi di sini dibahas 3 topik, yaitu pendahuluan, gagasan, dan kesimpulan. Untuk melatar belakangi proposal, sumber daya alam yang di Indonesia sangat beraneka ragam. Aneka ragam contohnya pisang kepok merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan menjadi beberapa produk olahan mulai dari keripik. Hasil olahan limbah pisang organik yang sering kali dibuang begitu saja atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kulit pisang kepok yang memiliki kandungan nutrien sebagai karbohidrat, energi, dan protein dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai produk media alternatif pertumbuhan jamur. Media yang terkait adalah tempat pertumbuhan mikroorganisme yang terdiri atas campuran zat makanan yang dimanfaatkan untuk mengisolasi, kultivasi, pengujian sifat fisiologis dan biokimia dari mikroba. Media yang ada di pasaran yaitu media PDA dengan harga yang cukup mahal dalam packaging tiap 500 gram serbuk media. Pemanfaatan limbah organik kulit pisang kepok akan menjaga lingkungan dari pemanasan global dan menciptakan suatu produk alternatif untuk pertumbuhan jamur yang lebih terjangkau dan relatif lebih murah. Adapun rumusan masalah. 1. Apakah media alternatif berbasis serbuk dari kulit pisang kepok dapat digunakan sebagai media pertumbuhan Candida albicans, Aspergillus niger, dan Aspergillus flavus? Kedua, apakah media alternatif dari kulit pisang kepok memiliki karakteristik pertumbuhan yang sama dengan PDA terhadap pertumbuhan 3 jamur tersebut? Adapun tujuan. 1. Untuk mengetahui media alternatif berbasis serbuk dari kulit pisang kepok dapat digunakan sebagai media pertumbuhan Candida albicans, Aspergillus niger, dan Aspergillus flavus. Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan dari 3 jamur tersebut pada media alternatif berbasis serbuk dari kulit pisang kepok dan media PDA. Adapun manfaat. Manfaat dari gagasan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran dalam pemanfaatan limbah kulit pisang kepok sebagai media alternatif pertumbuhan dari ketiga jamur tersebut. Selain daripada itu, diharapkan sediaan dapat direalisasikan dalam bentuk paten tersederhana maupun dapat didukung dari industri bahan baku obat atau industri yang mendukung dalam memproduksi produk hingga dapat dipasarkan dengan harga relatif lebih murah. Gagasan. Indonesia merupakan salah satu sentra primer keragaman baik pisang segar. Pisang kepok merupakan famili Musaceae yang paling banyak digunakan dagingnya sebagai beberapa produk olahan seperti keripik, buah dalam sirup. Kulit pisang kepok merupakan bahan buangan dan menjadi limbah yang cukup banyak jumlahnya. Hal ini disebabkan karena dimanfaatkan hanya daging buahnya saja. Kandungan kulit pisang kepok yaitu karbohidrat dengan jumlah 18,15%. Pengolahan limbah kulit pisang kepok menjadi serbuk media dapat diformulasikan menjadi media alternatif pertumbuhan jamur merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan dalam upaya mengurangi limbah serta menciptakan suatu produk alternatif dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau. Pembuatan serbuk kulit pisang kepok dilakukan dengan 2 perlakuan. Pertama, persiapan sampel. Kulit pisang kepok dicuci bersih, ditiriskan, dirajang, kemudian diangin-anginkan, lalu diekstraksi dengan metode infusa atau panci 2 tingkat. Perlakuan kedua yaitu ekstraksi, sebanyak 100 gram sampel ditambahkan 2000 ml Aquades. Diekstraksi pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit,
Setelah jadi, infusum diuapkan, kemudian di oven, lalu di blender hingga mendapatkan serbuk. Pembuatan media alternatif. Pertama, serbuk kulit pisang kepok ditimbang, lalu dilakukan pengujian karbohidrat. Hasil positif bila menunjukkan warna biru sampai kehitaman. Lalu dilakukan pengujian protein, hasil positif bila menunjukkan warna ungu. Kemudian dilakukan formulasi, kemudian dilakukan pengukuran nilai pH. Nilai pH yang diharapkan pada rentang 4,5 sampai 5,6. Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas tumbuh jamur tersebut. Variasi formula dilakukan dengan sebanyak 6 perlakuan. Formulasi pertama tanpa penambahan serbuk kulit pisang kepok. Formulasi kedua ditambahkan 2 gram. Formulasi ketiga ditambahkan 4 gram. Formulasi keempat ditambahkan 6 gram. Formulasi kelima ditambahkan 8 gram. Kemudian formulasi PDA ditambahkan sebanyak 4 gram. Masing-masing ditambahkan dextrosa sebanyak 20 gram, agar 15 gram, dan Aquades at 1000 ml. Pengujian aktivitas tumbuh dilakukan dengan 2 metode. Pertama, metode tuang, suspensi bakteri atau pengenceran 10⁻⁻5 di pipet, dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Kemudian dimasukkan media alternatif tiap formula sebanyak 15 ml, begitu juga dengan media PDA. Perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Kedua, metode agar blok, menuangkan media alternatif dan media PDA terlebih dahulu pada cawan Petri steril dan dibiarkan memadat. Kemudian disiapkan masing-masing jamur dengan kokbor dan dipindahkan pada media baru. Diletakkan tepat pada tengah-tengah media. Parameter pengamatan aktivitas tumbuh pada jamur. Yang pertama, metode tuang, menghitung jumlah koloni bakteri dengan satuan CFU per mil. Metode agar blok, pertama diameter pertumbuhan koloni, kedua ketebalan sporulasi. Jamur yang digunakan, Candida albicans sebagai khamir, Aspergillus niger dan Aspergillus flavus sebagai kapang. Proposal ini diharapkan menemukan hasil formula terbaik dari media alternatif berbasis serbuk kulit pisang kepok dengan parameter pH dan pertumbuhan jumlah koloni, serta diameter pertumbuhan koloni jamur, dan sporulasi yang baik mengimbangi media PDA. Dengan didapatkannya formula terbaik yang setara dengan PDA, diharapkan adanya kerjasama dengan industri bahan obat ataupun pihak produksi lainnya yang terkait agar dapat diproduksi skala besar untuk dapat dilakukan tindak lanjut mulai dari pendaftaran HKI dan hak paten produk hingga dapat dipasarkan. Hasil penelitian dan ide gagasan dari proposal ini dikaji secara komprehensif agar hasil daripada yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki validitas data yang benar. Kontribusi dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama pada pihak pengelola usaha kecil, seperti usaha goreng pisang dan olahan pisang tradisional, dan lain sebagainya. Untuk sebagai pemasok bahan baku limbah kulit pisang kepok, peran mahasiswa dan peneliti untuk membuktikan kajian-kajian teori dan hipotesis untuk menjawab apakah benar dapat diformulasi menjadi media alternatif dan dapat digunakan sebagai media pertumbuhan ketika jamur tersebut. Kerjasama dengan industri dalam memproduksi sediaan dalam skala besar juga perlu dilakukan untuk mendapat produk yang layak dipasarkan. Pihak pemerintah dan perizinan memiliki peran dalam membantu penyiapan izin edar dan pemasaran hingga ke tangan konsumen. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan gagasan pada proposal ini dimulai dari tahap penelitian, kemudian kerjasama hasil penelitian dengan industri, dan mendaftarkan paten serta izin edar terhadap produk media alternatif dari kulit pisang kepok dengan harga yang ekonomis dan juga lingkungan dengan memanfaatkan limbah.
Kesimpulan, pemanfaatan limbah kulit pisang kepok yang banyak ditemukan di masyarakat seperti para penjual gorengan, olahan kue pisang tradisional yang seringkali menjadi limbah dan hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dibuat menjadi media alternatif pertumbuhan ketika jamur tersebut dengan harga yang lebih ekonomis. Kesimpulan yang kedua, untuk mengimplementasikan gagasan ini, yaitu dengan dimulai dari penelitian terhadap gagasan ini, dan kerjasama dengan industri dan pihak pemerintah terkait untuk mengurus perizinan dalam memproduksi hingga produk dapat diedarkan pada konsumen. Kesimpulan terakhir, hasil yang diprediksikan terdapat salah satu dari 5 formula yang dirancang yang memiliki aktivitas pertumbuhan yang menyerupai media PDA, bahkan lebih baik daripada media PDA. Maka dengan demikian, memiliki potensi besar untuk dapat diproduksi secara besar untuk dipatenkan dan dipasarkan dengan harga yang lebih ekonomis. Baik, ini adalah pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi dari tim kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Senior Medan. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.